Hello guys, kembali lagi di Dog Master Channel. Channel yang gak suka-suka gue. Sekarang kita ini lagi ada di pause SMS. Jadi ini adalah Dog Park. Ya, Dog Park. Nah, ini aturannya sebelum kita masuk. Jadi aturannya itu satu orang hanya boleh membawa 3 maksimal. Gak boleh ada kutu, harus vaksin lengkap, harus pakai pampers, harus ada orang yang mengawasi anak-anaknya, lalu nggak boleh agresif, nggak boleh ngasih makan anjing lain, tidak boleh bawa makanan dari luar. Ya, ini aturan-aturannya bisa dibaca pas di pintu masuk. Ini pintu masuknya, jadi awas kepanasan. Ya, jadi kita bawa Campbell. Campbell ini salah satu anjing untuk murid-murid kita belajar grooming. Jadi kita ingin bermain bersama Campbell di sini. Nah, ini lapangannya dan ini kolam renangnya. Kolam renangnya ini cocok untuk anjing kecil. Jadi kalau untuk anjing besar agak kurang besar sih. Jadi untuk anjing besar ini kurang. Jadi ini hanya segini cocoknya untuk kalau bawa anjing kecil ke sini bisa berenang dengan puas. Kalau anjing besar ini katanya sih kedalamannya sekitar 1 meter. Jadi kayak golden aja itu bisa berdiri. Jadi kurang nyaman untuk berenang kalau untuk anjing besar ya. Di samping itu juga lapangannya juga nggak terlalu besar. Jadi untuk anjing besar agak kurang. Nah, kalau untuk anjing kecil pas. Itu yang di bagian atasnya itu area tempat ceteknya ya. Nah, ini area dalamnya. Terus ada balon juga tuh disediakan pelampung. Kalau mau taruh anjingnya di atas pelampung bisa. Nah, ini areanya, ini lapangannya, ini pagarnya. Anjing kecil oke, kalau anjing besar takutnya ya, kalau apalagi yang tinggi itu bisa lompat keluar. Karena pagarnya cuma segini. Pagarnya itu pendek. Tuh, cuman sekitarnya dada orang dewasa aja segitu sih. Karena untuk anjing-anjing yang besar atau giant dengan mudah bisa dilompati. Nah, ini apa ya? Dari awal masuk sampai keluar saya nggak tahu ini untuk apa. Kalau dibilang ini dog toilet juga, masa besi begini gimana mau dia toilet di besi begini? Dog toilet tapi ininya besi, nggak ada underpad atau rumput atau pasir atau apa itu wadah untuk toiletnya. Nah, ini ada terowongan Teletubbies. Ini ada pengunjung-pengunjung. Ini ada wave pool. Wave pool masih agak terlalu kedekatan ya posisi jaraknya. Nah, ini ada mangkok minuman. Tapi saran kita sih bawa sendiri ya. Untuk higienisnya bawa sendiri minumannya. Nah, ini nggak tahu apa, semacam tangga. Tapi nggak tahu untuk apa fungsinya. Nah, ini kayak dog walk agility tapi cuman separuh. Dan atasnya ada kayak gitu kan. Nggak tahu buat apa. Ya, pasti yang kepake lapangan ini untuk lari-lari, untuk umbar ya. Oke lah, tapi untuk yang bahan barangnya itu nggak tahu untuk apa. Nah, ini untuk anjing kecil ada bin bagnya. Mungkin untuk visitor, nah itu ada lagi tuh dog toilet. Tapi nggak ada petnya, nggak ada apa-apanya. Gimana anjing mau pup di situ ya? Saya masih belum mengerti itu. Itu ada bin bag lagi, banyak banget ini bin bagnya. Ini apa ya? Dog park atau nonton layar mobil. Nah, itu ada minum, ada kursi-kursi juga. Sayangnya ini dog parknya ya kan deket sama SMS ya, Mall Sumarekon. Tapi mallnya itu nggak friendly, nggak pet friendly. Jadi Anabul nggak boleh masuk ke mall itu. Ini sangat disayangkan ya. Buat apa bikin tempat fasilitas kayak gini tapi mallnya nggak pet friendly, nggak boleh masuk gitu. Jadi ya agak disayangkan sekali. Kok bisa begitu? Nah, ini contoh untuk
bisa lari-lari. Ya, mau berkreasi lari-lari bisa. Oke, kita ke dog poolnya lagi, swimming pool. Nah, ini bagian area ceteknya ya. Jadi kalau mau berenangin anjing, kalau anjing-anjing yang moncongnya panjang, lidah pesek, itu mudah sekali untuk berenang. Jadi tinggal ditaruh saja, mereka tidak akan tenggelam. Jadi anjing itu pintar berenang. Kalau yang pesek mesti hati-hati, karena mereka gampang masuk air pas berenang. Jadi harus diawasin dengan baik. Nah, ini karena ada area ceteknya, jadi ini Mas Cecep ini harus menjaga supaya nggak naik ke atas. Ya, Mas Cecep ini asli Garut ya. Nah, mesti dijaga seperti itu supaya dia tetap terus berenang dan bukan naik ke atas. Sebentar saja udah bisa berenang. Jadi taruh saja, sebentar udah bisa berenang. Nah, ini salah satu kekurangannya lagi, kalau ada areanya gini, area ceteknya, dia cepat naik lagi. Jadi harus terus ditaruh lagi, nanti berenang lagi sambil dijagain. Ya, bagus Mang Cecep. Oke. Jadi bisa berenangin sampai sedikit lelah baru diangkat. Ini berguna sekali ya untuk kegiatan fisik ini, supaya anabul-anabul bisa menyalurkan tenaganya. Jadi setelah beraktivitas seperti ini di rumah dia akan tenang, kalem. Karena anjing yang lelah itu anjing yang bahagia. Tired dog is a happy dog. Jadi kalau anjingnya ada yang di rumah anjingnya suka gonggong-gonggong terus berlebihan atau terlalu aktif, bawa berenang. Atau bawa ke dog park kayak gini, bisa dilepas, bisa main tangkap bola, lempar tangkap bola, bisa main lari-larian, sehingga tenaganya tersalurkan. Nah, ini terus muter terus seperti ini. Kita lagi mencoba di kolam renang ini, ya lumayan untuk anjing-anjing kecil ya, sangat menghibur. Itu staffnya di sana, jadi di sini ada yang jaga staffnya. Kalau untuk main mungkin anjingnya mesti dijaga sendiri, karena staffnya cuma beberapa ya, jadi nggak bisa ngeliatin semua. Kita juga harus waspada sendiri. Nah, salah satu lagi kekurangannya adalah di sini anjing besar dan anjing kecil jadi satu. Jadi kita harus benar-benar mengawasi anabul kita. Jangan sampai misalnya anabul yang kecil kena sama yang besar, diserang atau kegigit atau semacam itu. Jadi harus dijagain supaya anabulnya itu aman. Ya, kalau ada anabul yang besar atau ini sebaiknya dijauhkan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, jadi sebaiknya lebih baik mencegah. Kayak gini, nah ini dia lagi berusaha mencari tempat naik. Tapi udah mulai terbiasa dia berenang, udah mulai halus gerakannya. Happy banget loh anabul diajak berenang, aktivitas fisik. Karena kalau tenaga tersalurkan, untuk main mereka atau pikiran mereka juga sangat balance. Jadi nggak ada lagi tuh yang excessive barking, jadi gonggong berlebihan atau merusak atau apa, karena tenaga mereka sudah tersalurkan. Ya kalau nggak sempat untuk bawa ke dog park, bisa di area rumah, bisa dibawa jalan. Ya, nah ini kelemahannya satu lagi, kita udah habis dari sini salon, tapi anabulnya nggak boleh masuk mall, sangat disayangkan. Jadi kita nggak boleh bawa anabul kita jalan-jalan di dalam mall. Padahal udah dibikin fasilitas kayak gini, tapi mallnya masih tidak pet friendly.
Ya, untuk jagain terus anabulnya, jangan pernah lengah. Siapa tahu di kolam renang ada anabul lain yang agresif atau apa. Jangan pernah lengah, selalu harus mengawasi anabul yang kita bawa. Di sini harganya itu per ekornya 125.000. Lalu untuk orangnya masuk satu. Tapi kalau mau nambah lagi per orangnya itu harus nambah 50.000 rupiah per orangnya. Ya, jadi satu orang bisa bawa 3 ekor. 125.000 itu bisa bawa 3 ekor. Bisa main, bisa berenang sepuasnya satu hari. Jadi bisa keluar, nanti dikasih gelang. Bisa keluar, pulang, nanti sore datang lagi. Misalnya pagi datang, lalu siangnya pulang, sore bisa datang lagi. Pokoknya dapat waktu satu hari. Jadi 125.000, 3 ekor, satu harian untuk bermain bersama anabul kalian di sini. Ya, untuk harga oke, cuman untuk fasilitas kurang luas. Karena kalau kayak kita yang banyak anabul besar ya, segini sih kurang untuk aktivitas mereka. Kalau anabul yang kecil cukup sih. Semoga bisa diperbesar dan kolam renangnya juga bisa diperpanjang supaya untuk anabul besar juga bisa. Terus di sini yang kita sulit itu mencari minum untuk orangnya ya. Mungkin mesti ke seberang. Seberang itu ada kayak food court gitu. Nah, mungkin mesti cari di seberang sana. Tapi kalau bisa sih ya adalah vending machine atau yang jual minum atau cafe yang bisa dipesan gitu. Itu kayaknya lebih enak. Jadi kita nggak perlu terlalu keluar jauh jalannya. Terus toynya di sini kurang. Harusnya diperbanyak mainannya gitu kan. Kayak alat-alat agility itu nggak ada sama sekali. Jadi mungkin bisa diperlengkapi dengan alat-alat agility seperti dopak-dopak pada umumnya ada alat-alat untuk agility. Karena kalau cuma lapangan doang kan ya cuman lari-lari gitu, lama-lama juga bisa bosan. Tapi kalau ada alat agility kan bisa halang rintang, bisa masuk tunnel atau terowongan, bisa lompat, bisa. Oh, tadi ada wave pool ya, wave pool aja sih itu. Tapi itu juga paling anjing kecil sih, kalau anjing besar kayak nggak muat. Nah, ini area untuk kolam ceteknya ya segitu. Jadi untuk anjing-anjing kecil bisa ya di sini. Untuk latihan-latihan sebelum berenang, perkenalan dulu sama air. Nah, ini bagian depannya. Ini untuk anjing terah kecil. Yang tadi ini beanbagnya banyak banget. Ada beanbag, nah itu ada tempat minum, tempat duduk. Udah ada beanbag, itu ada tempat duduk lagi. Nah, ini kayak tangga-tanggaan ini untuk anabul. Nah, ini minumnya. Nah, ini yang tadi yang kita masih bingung. Sampai sekarang pun masih bingung gimana cara mengoperasikan toilet ini, dog toilet ini. Karena itu besi, kalau siang ini panas. Oke ya, ini jadi ada jalan setapak. Lalu berikutnya ini ada untuk cuci tangan. Ini ada sabunnya. Lalu ini untuk tempat mensucikan ini bagi saudara-saudara yang beragama Islam bisa mencuci di sini untuk membersihkan najis. Ada disediakan tanahnya. Jadi bisa cuci tangan di sini juga. Ya. Oke, demikian review kita.